Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar, NIM S1C118082, kelas gabungan 2, mata kuliah semiotika. Di sini saya memilih semiotika Saussure sebagai penjelasan dalam mempresentasikan video tugas ujian akhir semester. Langsung saja saya akan masuk pada pembahasan pertama, bahasa sebagai sistem tanda. Dengan latar belakang kajian linguistik dan bahasa, Saussure menempatkan bahasa sebagai dasar dari sistem tanda dalam teori semiologi yang dibuatnya. Bahasa dipandang oleh Saussure sebagai sistem tanda yang dapat menyampaikan dan mengapresiasikan ide serta gagasan dengan lebih baik dibanding dengan sistem lainnya. Bahasa merupakan suatu sistem atau struktur yang tertera dengan cara tertentu dan bisa menjadi tidak bermakna jika terlepas dari struktur yang terkait. Saussure menjelaskan bahwa kajian linguistik masih terlalu umum untuk membahas sistem tanda. Karenanya, perlu dibuat kajian yang lebih khusus yang ia namakan sebagai semiologi. Bahasa merupakan suatu sistem tanda yang mengapresiasikan ide sehingga bisa disepadankan dengan sistem penulisan, sistem alfabet, dan lainnya. Sistem tanda bahasa merupakan suatu tanda yang terpenting dibandingkan sistem-sistem yang lainnya. Saussure dalam not 1990. Dalam pandangan Saussure, bahasa merupakan landasan terpenting. Mengapa demikian? Di sini akan kita jelaskan, yaitu yang pertama landasan praktis dan empiris. Dalam bahasa merupakan sistem tanda yang paling penting. Yang kedua, berdasarkan history science. Di sini dijelaskan bahwa sains yang paling maju dibandingkan dengan sistem tanda lainnya. Bahasa menawarkan penawaran dasar tentang persoalan semiologi. Maksudnya adalah landasan dalam tanda bahasa memberikan kajian atas ilmu atau atas tanda itu sendiri, atau bisa saja mengkaji dengan tanda yang lain. Selanjutnya, semiologi menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Ada beberapa hal dalam sistem yang mempengaruhi pembentukan dan pelestarian tanda dalam sebuah masyarakat, dan Saussure lebih menekankan pada peranan bahasa dibanding dengan aspek lainnya. Konsep dari teori semiotika Saussure. Konsep semiotika atau semiologi dari Saussure memiliki 4 konsep. Di sini ada signifian atau signifi. Signifian atau disebut juga signifir merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran, visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang disebut juga sebagai signifit merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Perumpamaannya bisa kita analogikan dengan kata benda seperti pintu. Secara signifian merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, dan U. Sedangkan secara signifi dapat kita pahami sebagai sesuatu yang menghubungkan suatu ruang dengan ruang lain. Kombinasi dari signifin dan signifi ini merupakan membentuk tanda atas pintu, bukan sekadar benda mati yang digunakan oleh manusia. Langua dan parole. Langua adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parole
adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada suatu waktu atau saat tertentu. Saussure menjelaskan bahwa Langlois bisa dikatakan sebagai fakta sosial yang menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan antara signifian dan signifi. Langlois direalisasikan dan diterapkan oleh individu dalam masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa kemudian disebut sebagai parole. Parole atau suatu tanda individu dengan individu lainnya bisa saja berbeda-beda karena realisasi dan penerapannya beragam satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pembahasan C, sinkronis dan diakronis. Sinkronis merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronis seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif karena kajian di dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan diakronis lebih bersifat pada studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Yang terakhir, D. Sintakmatik dan asosiatif atau disebut juga paradigmatik. Sintakmatik dan asosiatif atau juga paradigmatik. Sintakmatik menjelaskan bahwa hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan asosiatif atau paradigmatik menjelaskan bahwa hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Di sini akan saya jelaskan bahwa hubungan sintakmatik dan paradigmatik ini tidak terlihat pada susunan bahasa atau kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik, maka terlihat adanya kesatuan makna dan hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata yang di dalamnya. Sedangkan hubungan paradigmatik memperlihatkan kesatuan makna dan hubungan pada satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang mana hubungan tersebut belum tentu terlihat jika melihat suatu kalimat saja. Kita sudah sering mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang unsur-unsur dalam kalimat berupa subjek, predikat, dan objek, atau keterangan SPOK. Namun, pada kenyataannya, tidak semua kalimat memiliki unsur-unsur tersebut, bukan? Kajian semiologi menyatakan bahwa jika sebuah kalimat memiliki unsur SPOK yang lengkap dan memiliki semiologi menyatakan jika sebuah kalimat itu mengandung unsur SPOK. Kesatuan arti dan gabungan unsur tersebut sehingga tidak bisa digantikan dengan unsur lain karena dapat merubah makna. Maka kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik. Dan sebaliknya, jika sebuah kalimat tidak memiliki susunan SPOK lengkap dan salah satu susunannya dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna, maka kalimat tersebut memiliki hubungan paradigmatik. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang semiotika Saussure. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf bila ada kekeliruan kata yang salah saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.